Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini membawakan soal dan pembahasan dalam bentuk esai untuk materi akuntansi perusahaan dagang. Merupakan materi bab 5 dari buku pengantar akuntansi 1 karangan Warren dan kawan-kawan yang diterjemahkan dan diadaptasi dalam konteks Indonesia serta diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Dapatkan video lengkapnya dengan mengunjungi e-learning.perbisalema.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 Warren edisi 5. Baik, kita mulai ya. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT Dagangan Kularis di bulan September 2022. Tanggal 3 September membeli barang dagang secara kredit senilai Rp16.100.000. Syarat pembayarannya adalah 1/10 net end of the month. Tanggal 9 mengembalikan 40% dari barang dagang yang dibeli pada tanggal 3 September. Tanggal 12 menjual barang dagang secara tunai seharga Rp9,2 juta. Total biaya barang dagang yang dijual adalah Rp5,5 juta. Tanggal 15 membeli barang dagang senilai Rp51 juta dan memperoleh potongan harga sebesar Rp1 juta karena membeli dalam jumlah banyak. Syarat pembayarannya adalah 3/15 net 30. Tanggal 16 September membayar ongkos angkut pembelian seharga Rp6,2 juta. Tanggal 18 menjual barang dagang secara kredit senilai Rp20 juta. Total biaya barang dagang yang dijual adalah Rp11,8 juta. Syarat pembayarannya 2/10 M30. Tanggal 22 menerima barang dagang yang rusak dari pelanggan yang membeli pada tanggal 18 September. Nilai penjualan dari barang yang rusak ini adalah Rp8 juta dan biayanya Rp4,8 juta. Tanggal 24 membayar utang dagang dari pembelian barang dagang di 15 September. Tanggal 28 menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan tanggal 18 September. Tanggal 29 membayar utang dagang dari pembelian barang dagang di 1 September. 30 membeli barang dagang secara tunai senilai Rp8.650.000. Diminta yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi pada PT Dagangan Kularis di bulan September 2022. Yang kedua, berapakah saldo akun beban pokok penjualan dan persediaan pada 30 September 2022. Tanggal 3 September membeli barang dagang secara kredit senilai Rp16,1 juta. Syarat pembayaran 1/10 net end of the month. Beli barang secara kredit, maka jurnalnya di debit adalah persediaan dan di kredit utang dagang. Nilainya Rp16,1 juta. Berikutnya, tanggal 9 mengembalikan 40% dari barang dagang yang dibeli pada tanggal 3 September. Karena dikembalikan, maka di debit adalah utang dagangnya berkurang karena ada barang pembelian yang dikembalikan, kreditnya adalah persediaan. Ingat di sini menggunakan perpetual. Ya, perpetual. Setiap ada persediaan masuk perusahaan, menambah persediaan ada yang dikeluarkan perusahaan, dijual atau dikembalikan, itu dikredit persediaannya. Berikutnya tanggal 12 September menjual barang dagang secara tunai seharga Rp9,2 juta. Total biaya dari barang dagang yang dijual adalah Rp5,5 juta. Dengan menggunakan sistem persediaan perpetual, penjualan barang dagang itu dibuatkan 2 ayat jurnal. Ayat jurnal yang pertama itu ayat jurnal penjualannya. Karena penjualan barang dagang secara tunai, maka di debitnya kas, kreditnya adalah akun penjualan. Nilai Rp9,2 juta. Ayat jurnal yang kedua dalam transaksi penjualan dengan sistem perpetual, ayat jurnal yang mengakui adanya beban pokok penjualan dan berkurangnya persediaan. Karena persediaan dijual, maka persediaan perusahaan itu berkurang. Ayat jurnalnya di debit adalah
beban pokok penjualan atau cost of goods sold, kreditnya adalah persediaan, nilainya sebesar biaya dari barang dagang yang dijual. Contoh di sini adalah 5,5 juta rupiah. Berikutnya tanggal 15 September membeli barang dagang senilai 51 juta rupiah dan memperoleh potongan harga sebesar 1 juta karena membeli dalam jumlah banyak. Syarat pembayarannya 315 net 30. Nah, perusahaan membeli barang dagang nilainya 51 juta. Tapi karena membeli dalam jumlah banyak, perusahaan memperoleh potongan harga. Ini yang disebut dengan istilah quantity discount. Nah, quantity discount ini kemudian mengurangi nilai barang dagang yang dibeli dari 51 kurang 1 juta, maka nilai barang dagang yang dibeli net quantity discount adalah 50 juta. Nah, ini yang akan dicatat sebagai persediaan. Maka jurnal tanggal 15 adalah akun yang didebit adalah persediaan, kemudian akun yang dikredit adalah karena membeli barang dagang secara kredit tidak tunai, utang dagang. Nilai 50 juta, harga persediaan dikurangi dengan quantity discount sebesar 1 juta rupiah. Lanjut, transaksi tanggal 16 membayar ongkos angkut pembelian sebesar 6,2 juta rupiah. Nah, ini kita menggunakan sistem perpetual. Ongkos angkut tidak dibuatkan akun tersendiri, tapi adanya ongkos angkut karena perusahaan membeli barang itu menambah persediaan. Maka jurnalnya di debit adalah persediaan dan di kredit adalah kas. Nilainya 6,2 juta rupiah sebesar ongkos angkut yang harus dibayar oleh perusahaan. Lanjut tanggal 18, menjual barang dagang secara kredit senilai 20 juta rupiah. Total biaya dari barang dagang yang dijual 11 juta 800 ribu rupiah, 11 juta 800 ribu rupiah. Syarat pembayaran 210 N30. Maka ada dua ayat jurnal. Yang pertama untuk mencatat penjualannya karena cara kredit, di debit piutang usaha, di kredit akun penjualan. Nilai sebesar harga jualnya 20 juta. Dan ayat jurnal kedua untuk mengakui adanya beban pokok penjualan dan pengurangan persediaan. Maka di debit beban pokok penjualan, di kredit persediaan, senilai dari biaya dari barang dagang yang dijual yaitu 11,8 juta rupiah. Lanjut tanggal 22, menerima barang dagang yang rusak dari pelanggan yang membeli pada 18 September. Nilai penjualannya 8 juta rupiah, biayanya 4,8. Nah, tanggal 18 perusahaan menjual secara kredit. Terus tanggal 22 sebagian dari penjualan tanggal 18 diretur atau dikembalikan oleh pembeli karena ada barang yang rusak. Nah, nilainya dari penjualan 8, juta, dari biayanya sendiri dari barang yang dikembalikan itu 4,8 juta. Maka di debit yang pertama itu adalah retur penjualan, mengakui ada retur penjualan dan mengakui piutang itu dikurangkan. Debit retur penjualan, kredit piutang usaha. Karena piutang usahanya berkurang, adanya retur. Nilainya sebesar nilai penjualan dari barang yang dikembalikan atau yang rusak tersebut. Yang kedua, itu barang yang rusak kalau dikembalikan itu menambah persediaan perusahaan, persediaan di debit, dan karena penjualannya berkurang juga, beban pokok penjualan juga berkurang. 4,8 ini adalah total biaya persediaan dari barang yang dikembalikan ke perusahaan. Berikutnya tanggal 24 September, membayar utang dagang dari pembelian barang dagang di 15 September. Tadi syarat pembayarannya adalah 3/15, kemudian N30. Jadi kalau perusahaan membayar 15 hari setelah pembelian, akan dapat diskon 3%. Nah, ini beli tanggal 15, bayar tanggal 24. Jadi masih dalam periode diskon, sehingga berhak atas diskon 3%. Oke, nah utang usaha awal itu utang dagangnya 50 juta pembeliannya, tidak ada retur, potongan pembeliannya 3%, itu 1,5 juta, ini adalah 3% kali dengan utang dagangnya 50 juta, dapat 1,5, maka kas yang dibayarkan itu adalah 48.500.000 rupiah. Utang dagang yang dibayar itu berarti utang dagang di debit, sebesar nilai utang dagang awalnya 50, kemudian kas yang dibayarkan itu di kredit,
kas yang dibayarkan 48,5 juta sebesar kas yang dibayarkan. Nah, selisihnya ini bukan potongan pembelian tapi persediaan. Nilainya 1,5 juta rupiah. Tanggal 28 menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan tanggal 18 September. Syarat pembayarannya adalah 210 N30. Berarti pelanggan berhak mendapatkan diskon 2% apabila membayar 10 hari setelah tanggal pembelian. Tanggal pembelian si pelanggan adalah tanggal 18, bayar tanggal 28, maka berhak atas diskon, jatuh tempo 30 hari. Nah, di awal piutang dagang itu 20 juta. Ketika jual pertama kali 20 juta, tapi berikutnya ada retur. Returnya sebesar 8 juta. Maka retur ini diperhitungkan untuk menghitung diskon. Nah, diskonnya adalah 2%. Dari mana? Dari piutang dagang kurang retur, 240 ya. Jadi diskonnya adalah 2% kali 12 juta. 12 juta itu apa? Piutang dagang dikurangi retur. Nah, kalau nggak dikurangi retur, nanti potongan penjualan lebih tinggi. Nah, 2% kali 12 juta, 240.000, sehingga kas yang diterima adalah 20 juta, kurang 8 juta, kurang diskon 240.000. Kas yang diterima dari pembayaran pelanggan ini adalah netnya 11.760. Maka di jurnal, kas yang diterima di debit, kas bertambah di debit, kas sebesar neto yang diterima 11.760.000 rupiah. Kemudian piutang usahanya dikredit. Ini piutang usaha setelah dikurangi retur ya. Lihat jurnal ayat jurnal returnya. Nah, selisihnya ini adalah potongan penjualan. Potongan penjualan ini nantinya bersama dengan retur penjualan akan mengurangi penjualan perusahaan untuk mendapatkan penjualan neto pada laporan laba rugi. Nah, berikutnya adalah transaksi 29 September, membayar utang dagang dari pembelian barang dagang di 1 September. Belinya secara kredit. Syaratnya adalah 1/10 net end of the month. Nah, perusahaan belinya tanggal 1, tapi baru bayar tanggal 29. Maka perusahaan tidak berhak mendapatkan potongan pembelian atau cash discount karena membayar di luar periode diskon. Nah, pembeliannya 16,1 juta rupiah utangnya, ada retur sehari berikutnya 6.440.000 rupiah. Maka utang yang harus dibayarkan adalah 9.660.000 rupiah. Di debit utang dagang 9.660.000 rupiah, kreditnya adalah kas. Nah, di sini tidak ada potongan pembelian ya karena membayar di luar periode diskon. Tanggal 30 membeli barang dagang secara tunai senilai 8.650.000 rupiah. Di debit berarti persediaan, kreditnya kas karena membeli barang dagang secara tunai nilainya 8.650.000 rupiah. Nah, sekarang semua transaksi di bulan September telah dicatat. Pertanyaan berikutnya adalah berapakah saldo persediaan dan beban pokok penjualan per 30 September. Dengan demikian berakhir sudah video soal dan pembahasan terkait materi bab 5 akuntansi perusahaan dagang dari buku pengantar akuntansi 1 Warren dan kawan-kawan. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning lain yang ada di e-learning.penerbitsalemba.com. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada beberapa kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.